Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih mempelajari tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema kedua, hewan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Anak-anak dapat mengenal aturan tentang hewan. 2. Anak-anak dapat menulis peraturan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghitung dan membandingkan banyak benda. Anak-anakku yang hebat-hebat dan penuh semangat, manusia tidak bisa hidup semaunya sendiri. Dalam hidup, ada berbagai peraturan yang harus ditaati. Peraturan ada yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Peraturan dibuat untuk kebaikan bersama. Rasa syukur wajib dipanjatkan untuk kebaikan kita. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang masih ingat kembali tentang suasana di kebun binatang pada pembelajaran terdahulu? Saat berkunjung ke kebun binatang, ada peraturan maupun etika yang harus diperhatikan. Di kebun binatang, ada bermacam peraturan tertulis yang harus ditaati oleh pengunjung. Baiklah anak-anak, pelajaran kita awali dengan literasi. Silakan perhatikan pada gambar 2.6 tentang suasana kebun binatang. Ibu akan membacakan ceritanya, simak baik-baik ya. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Anton pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Di kebun binatang ada banyak hewan. Di antaranya ada harimau, buaya, rusa, dan jerapah. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Misalnya pergi ke kebun binatang Bandung ya. Namun sebelumnya anak-anak harus memperhatikan dulu tentang rambu-rambu pemberitahuan yang berlaku di kebun binatang. Nah anak-anak, rambu-rambu tersebut merupakan sebuah aturan yang berlaku di kebun binatang. Silakan perhatikan peraturan itu. Misalnya pertama, sebelum masuk ke kebun binatang, anak-anak membeli dulu tiket ke loket. Setelah masuk, di dalam kebun binatang kita tidak boleh memberikan makanan kepada hewan. Kemudian, kita tidak boleh memasukkan anggota badan ke dalam kandang. Selain itu, kita tidak boleh mengganggu hewan. Dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kalian telah mempelajari rambu-rambu pemberitahuan di kebun binatang. Pemberitahuan tersebut ditujukan untuk semua pengunjung yang ada di kebun binatang. Rambu-rambu tersebut dijadikan sebuah aturan yang berlaku di kebun binatang. Misalnya, 1. Membeli tiket di loket. 2. Tidak boleh memberi makan hewan. 3. Tidak boleh memasukkan anggota badan ke dalam kandang. Dan yang keempat, tidak boleh mengganggu hewan. Yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Silakan peraturan tersebut ditulis pada kolom di halaman 61, atau jika tidak cukup, anak-anak boleh menuliskannya pada buku sampul kado. Anak-anak semua yang hebat-hebat dan penuh semangat, mari kita perhatikan pada gambar berikut ini.
Di kebun binatang ada bermacam-macam hewan dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya, ada 2 ekor harimau, 4 ekor zebra, dan ada 5 ekor rusa. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung dan membandingkan banyaknya benda. Silakan anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Diketahui ada 23 ekor kelinci, 20 ekor kupu-kupu, dan 34 ekor ayam. Sekarang kita dapat membandingkannya melalui pernyataan berikut di bawah ini. Maka hewan yang jumlahnya paling banyak adalah ayam. Kemudian hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah kupu-kupu. Kelinci lebih banyak dari kupu-kupu. Akan tetapi, kupu-kupu lebih sedikit dari kelinci. Urutan hewan dari yang terbanyak adalah ayam, kelinci, dan kupu-kupu. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.